Beberapa hal yang Anda lakukan adalah versi dewasa dari membuat orang lain merasa jijik. Namun, untungnya bagi Anda, kami di sini untuk membantu memastikan hal itu tidak terjadi. Beberapa di antaranya bersifat strategis, sementara yang lain hanya tentang menjadi manusia biasa. Berikut adalah 15 hal yang langsung menurunkan status. Selamat datang di Alux. Pertama, kebersihan yang buruk. Jangan bau. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang kecuali mereka secara khusus memintanya. Lagi pula tidak ada yang ingin merasakan napas Anda. Mandi, sikat gigi, keramas, jangan sentuh orang lain. Jangan buang sampah di lantai atau di jalan. Kenakan pakaian yang bersih, dan tidak. Oke, kaos yang sama yang Anda kenakan kemarin tidak lagi dianggap bersih. Perbaiki gigi Anda. Perbaiki gigi berlubang Anda dan juga saluran akar gigi Anda. Ini berakar pada zaman keemasan di mana orang-orang yang memiliki kebersihan yang buruk biasanya dipenuhi penyakit. Jadi sebagai manusia, kita belajar untuk menjauhinya. Kebersihan yang buruk memberitahu orang-orang bahwa Anda tidak menganggap diri Anda serius. Anda tidak menanggapi situasi dengan serius dan tidak sempat meluangkan waktu untuk membersihkan diri. Gini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990. Diri. Orang-orang menyadari bahwa Anda berbicara omong kosong. Saat seseorang menyadari bahwa Anda penuh omong kosong, apapun yang Anda katakan tidak akan dipercaya. Masyarakat akan memberi Anda keuntungan dari keraguan sejak awal, tetapi begitu mereka menyadari bahwa Anda telah menipu, Anda selesai. Di mata mereka, Anda tidak hanya memiliki keberanian untuk membuang-buang waktu mereka dengan membicarakan sesuatu yang tidak Anda ketahui, tetapi Anda secara aktif mencoba menipu mereka dengan memposisikan diri Anda sebagai sesuatu yang bukan diri Anda. Kami belajar untuk bersikap lebih baik setelah cerita pakaian kaisar keluar. Menggali dengan pertanyaan pribadi. Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dibagikan kepada publik, dan bagi kebanyakan orang, Anda dianggap sebagai publik. Jika Anda tidak cukup dekat sehingga seseorang akan secara sukarela memberikan informasi itu, sebaiknya Anda tidak menanyakannya kecuali Anda melakukannya untuk keuntungan pribadi. Itulah sebabnya kebanyakan orang akan enggan. Anda pernah bertemu orang-orang yang hanya ingin ikut campur sedalam mungkin dalam bisnis Anda? Dan itu selalu membuat Anda bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka. Jika Anda melewati batas, tamatlah riwayat Anda. Mereka akan memandang rendah Anda. Anda terlihat lelah atau sakit secara fisik. Nah, ini adalah ide yang berlawanan dengan intuisi karena Anda mungkin mengira orang yang lelah itu bekerja keras, tetapi bukan begitu cara kerjanya. Semakin lelah Anda, semakin banyak Anda harus bekerja. Artinya, Anda belum memiliki kebebasan di masyarakat kelas atas. Memberitahu seseorang bahwa mereka terlihat lelah sebenarnya adalah sebuah penghinaan. Mengenai bagian yang sakit, itu adalah contoh menjauhi orang sakit lagi. Buruk dalam mengelola uang. Buruk dalam mengelola uang adalah kecelakaan mobil yang akan terjadi. Itu hanya masalah waktu. Buruk dalam mengelola uang menandakan pengendalian diri yang buruk dan pemahaman yang buruk tentang prioritas seseorang dalam kaitannya dengan waktu. Jika Anda buruk dalam mengelola uang, itu juga membahayakan sumber daya lingkaran karena kita cenderung mengasosiasikan diri kita dengan mereka yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan lingkaran. Dan hal yang hebat tentang menjadi ahli dalam mengelola uang adalah bahwa itu hanya masalah pemaparan. Ada sebuah aplikasi di luar sana yang membantu orang-orang biasa menjadi sangat ahli dalam mengelola uang dengan menjelaskan kepada mereka bagaimana uang dan dunia bekerja dalam sesi 10 menit per hari. Itu adalah aplikasi favorit kami di seluruh dunia karena kami yang membuatnya. Kunjungi alux.com/app dan unduh hari ini. Tidak akan memakan waktu lebih dari 2 atau 3 hari sebelum Anda menyadari betapa berharganya aplikasi itu dan seberapa cepat Anda dapat melihatnya memengaruhi hidup Anda. Membiarkan orang lain berbicara buruk tentang Anda dan tidak membela diri sendiri. Aluxer, dunia memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda membiarkan orang lain menginjak-injak Anda mungkin menarik simpati tetapi tidak rasa hormat. Dan seberapa besar orang lain menghormati Anda adalah bagian penting dari tempat Anda berada dalam hierarki sosial. Lebih banyak rasa hormat berarti status yang lebih tinggi. Kami sebenarnya membuat seluruh video yang mirip dengan yang ini yang menguraikan secara rinci hal-hal kecil yang segera meningkatkan status. Anda dapat memeriksanya di sudut kanan atas atau di deskripsi. Tidak dapat membaca situasi, mengatakan hal yang salah di waktu yang salah, berusaha menjadi lucu ketika Anda tidak seharusnya melakukannya dan gagal, tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Semua ini membangun gambaran tentang orang seperti apa Anda di benak orang lain. Jika Anda ingin diundang ke ruangan itu lagi, belajarlah untuk membaca ruangan tempat Anda berada. Percaya atau tidak, status Anda adalah yang memberi Anda akses ke ruangan tertentu. Jika Anda merasa orang lain menghalangi Anda dari kehidupan impian Anda,
Mungkin Anda adalah alasan sebenarnya mereka tidak mengizinkan Anda masuk. Kurangnya kontrol emosi. Seseorang yang menangis sepanjang waktu, seseorang yang tidak dapat menenangkan diri ketika Anda membutuhkannya, seseorang yang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri karena amarah, seseorang yang melakukan kekerasan yang tidak terduga. Jika mereka tidak berkontribusi pada ruangan itu atau mereka memiliki kemampuan untuk mengubah suasana ruangan menjadi lebih buruk karena ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri, itu adalah tanda bahaya langsung yang tidak ingin dikaitkan dengan siapapun. Hidup sudah rumit, oke, kita tidak perlu waspada terhadap mereka yang kita izinkan masuk ke dalam tembok kastil. Perilaku berlebihan, minum berlebihan, memasukkan terlalu banyak makanan ke dalam mulut, terlalu religius atau sangat anti-religius, terlalu sadar, terlalu konservatif, apapun yang ekstrim itu buruk. Masalah dengan kelebihan adalah hal itu menunjukkan siapa Anda. Bahkan jika tanda-tanda awalnya positif, sepotong coklat pertama terasa enak, yang kedua juga, tetapi jika Anda terus memakannya, itu akan membuat Anda sakit dan bahkan membunuh Anda. Sekali lagi, itu bermuara pada kemampuan Anda untuk mengendalikan diri dan memilih nilai dalam segala hal yang Anda sentuh. Orang-orang yang tersesat dan tidak memiliki tujuan dalam hidup. Pernahkah Anda bertemu orang-orang yang tidak kemana-mana, orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa dengan hidup mereka, orang-orang yang tidak memiliki tujuan? Mereka memang begitu. Tidak ada yang menarik tentang mereka. Anda tahu bagaimana mereka mengatakan setiap orang adalah pahlawan dalam cerita mereka sendiri? Nah, orang-orang ini adalah hal yang paling dekat dengan NPC. Alasan mengapa kita memandang rendah orang-orang tanpa dorongan atau tujuan adalah karena kita ingin tahu orang lain termotivasi untuk berprestasi. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin karena itu akan mendekatkan mereka pada apapun yang mereka inginkan. Tidak memiliki tujuan itu seperti lilin yang tidak menyala. Itu ada di sana, tentu. Tetapi itu tidak membantu siapapun. Dan jika Anda memiliki tujuan untuk diri sendiri dan ingin mencapainya, kunjungi alux.com/goals. Penguasaan sasaran adalah kerangka kerja yang paling efektif untuk mencapai tujuan Anda. Dan itu adalah kursus terlaris kami karena suatu alasan. Kursus ini melakukan apa yang dikatakannya, dan kami bersedia mempertaruhkan uang kami. Jika Anda mengikuti kursus dan karena alasan apapun Anda tidak yakin kursus tersebut memenuhi apa yang kami janjikan, kami akan mengembalikan semua uang Anda berdasarkan jaminan 60 hari kami. Lebih baik lagi, gunakan kode promo 2024 untuk mendapatkan potongan $100 saat pembayaran. Kekejaman. Lihat, segala bentuk kekejaman adalah perilaku berstatus rendah. Kekejaman terhadap hewan, kekejaman terhadap orang yang Anda anggap lebih rendah dari Anda, kepada mereka yang kurang beruntung dari Anda. Kekejaman adalah penyebab penderitaan yang tidak perlu dan hanya individu berstatus rendah yang bisa membuat orang lain atau sesuatu menderita tanpa alasan. Ku menangis. Aduh, ketinggian. Kayaknya aku turunin dulu deh pitch-nya. Ku menangis. Mengabaikan aturan rumah. Rumah menetapkan aturan. Jika Anda masuk ke rumah, Anda membuat pilihan untuk mengikuti aturan rumah. Anda adalah tamu, berperilakulah seperti itu. Tuan rumah harus mengakomodasi tamu yang mereka undang. Tetapi jangan pernah menjadi tamu yang mengatur segalanya. Selalu ingat posisi apa yang Anda tempati di ruangan itu. Pelanggaran terhadap aturan tak tertulis ini akan langsung membuat Anda dicap sebagai kelas bawah. Inilah sebabnya mengapa masyarakat modern memandang rendah banyak imigran yang gagal berasimilasi. Menjadikan satu hal sebagai seluruh kepribadian Anda. Menjadi orang yang hanya punya satu trik berarti bahwa begitu trik itu dilakukan, orang tidak punya alasan untuk mempertahankan Anda. Menjadikan satu hal sebagai seluruh kepribadian Anda hanyalah bentuk ekstremisme lainnya. Tidak ada lagi yang bisa ditemukan tentang orang itu. Anda tahu apa pendirian mereka dalam masalah apapun. Ditambah lagi, mereka menjadi sangat menyebalkan karenanya, dan Anda tahu persis apa yang sedang kita bicarakan jika Anda pernah bertemu dengan para vegan baru. Kurangnya keterampilan dasar. Bahkan jika Anda terlahir dengan sendok perak di mulut Anda, tidak mampu mengurus diri sendiri di lingkungan dasar Anda menunjukkan bahwa Anda gagal menjadi orang dewasa seutuhnya. Memasak, mengganti bola lampu, mencuci dan menyetrika pakaian Anda sendiri, berbelanja untuk diri sendiri. Ini hanyalah hal-hal penting. Bagaimana Anda berusia 28 tahun dan tidak tahu cara membayar pajak? Bagaimana Anda berusia 33 tahun dan Anda membutuhkan ibu atau istri Anda untuk membuatkan Anda janji dengan dokter? Bagaimana Anda berusia 41 tahun dan Anda tidak memiliki obeng listrik atau bor? Status rendah. Begitulah. Dan melawan konsensus dan menjadi salah.
Melawan arus dan menjadi benar adalah satu hal. Masyarakat akan melabeli Anda sebagai seorang visioner, sebagai seseorang yang mampu melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Namun di sisi lain, jika Anda melawan arus dan arus itu benar, maka Anda hanya akan dicap bodoh. Itulah biayanya. Status tinggi datang dari kebenaran. Semakin benar Anda, semakin banyak orang yang akan bersedia mengikuti kepemimpinan Anda karena rekam jejak Anda yang sangat baik dalam pengambilan keputusan. Status rendah datang dari kesalahan yang sering terjadi, terutama dalam situasi yang penting. Anda telah bertemu orang-orang yang secara internal Anda beri label berstatus rendah. Apa yang memicu label itu bagi Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menonton hingga akhir, kami punya bonus meskipun ini bukan video hari Minggu. Satu indikator kecil terakhir bahwa Anda mungkin berstatus rendah. Seberapa nyaman Anda dengan ketidaknyamanan yang tidak perlu? Tanda terbesar dari IQ rendah adalah merasa nyaman dengan suara bising di latar belakang yang mengganggu. Hal-hal seperti alarm asap berbunyi, air menetes dari keran, panggilan telepon dengan pengeras suara, anak-anak yang menjerit, pintu terbuka dan tertutup karena angin, anjing menggonggong, pengeras suara Bluetooth di luar, percakapan yang keras. Anda tahu, Schopenhauer, dia benar-benar mengetahuinya dengan baik. Dengan orang-orang yang berteriak dari satu sisi rumah ke sisi lainnya, dengan sikap tidak peduli yang terang-terangan terhadap orang lain, teori yang berkembang adalah bahwa orang-orang ini baik-baik saja dengan hal itu karena tidak ada monolog batin yang terjadi di dalam kepala mereka, jadi tidak ada yang perlu diganggu sejak awal. Sungguh cara akademis untuk menyebut seseorang bodoh. Jika Anda bersenang-senang dengan yang satu ini, Aluxer, pastikan untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan sebelumnya, dan kami akan bertemu Anda kembali di sini pada hari Minggu. Jaga diri.